Sama, prinsipnya sama, cuman kenapa kita jauh lebih detail ya karena ya artinya gini, ya karena kita hidup di negara negara kita gitu kan. Leluhur kita tuh sudah menyadari bahwa sebetulnya bumi ini bukan center of universe. Oh, udah ada Sio ada berapa? 12 juga. Kita punya 35. 35. Umur dari kalender Pakuan itu 17.000 tahun sebelum Masehi. 17.000 tahun sebelum Masehi. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Tepuk tangan sedikit. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, dan beliau adalah Kang Galih. Beliau akan menjelaskan lagi dari video sebelumnya soal kalender. Nah, selamat siang Kang Galih. Selamat siang Bos Sugi. Oke, Kang Galih, terima kasih banyak nih hari ini bisa datang ke sini. Terima kasih banyak. Oke, sebelum kita masuk ke kalender nih, Kang Galih, saya ini ada pertanyaan. Ya, kalau di negeri kita kan ini kita ada yang namanya hitungan nih, ya. Betul. Nah, setahu saya di Tiongkok itu juga ada hitungan yang mereka orang ngomongnya kalau hitungan buat tata letak rumah bangunan itu mereka sebutnya feng shui. Feng Shui, ya. Nah, kalau hitungan soal rezeki, nasib itu ada yang soal hitungan soal manusia. Mereka disebutnya pace. Nah, kalau di kita itu ada nggak sih namanya atau apa tuh? Ada. Kalau untuk hitungan wilayah, artinya suatu lahan itu disebut dengan asta bumi. Kalau untuk perhitungan satu kayak rumah ya, itu kita pakai asta kosala kosali. Nah, kalau untuk pribadi itu umumnya orang menyebutnya dengan primbon. Primbon, Primbon itu hasa aksara ya. hata aksara. Oke. Betul. Di pengalamannya Kang Galih, ini kan kalau kita ngobrol ya, Kang Galih ya, bahwa hitungan di Tiongkok itu ya dengan hitungan di kita secara geografi itu kan beda. Nah, menurut pengalamannya Kang Galih, kita langsung aja kelibannya hitungan kita dengan hitungan yang dari negara lain lah. Apa sih? Ya kelebihannya ya pasti banyak gitu kan. Kalau kita ingat ya ada kata-kata dari para leluhur kita itu, di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung. Oke. Gitu bahwa di sini di negara kita, yang mana negara kita ini kan dilalui garis khatulistiwa. Oke. Gitu. Nah, lebihnya apa sih negara kita dengan negara lain dari sisi waktu, Oke. terus kemudian musim, Hmm. gitu kan, atau iklim ya. Nah, begitupun dari sisi perhitungan gitu kan, kita mengenal dengan yang seperti pembahasan kita sebelumnya itu Surya Chandra Kartika. Kita menggunakan 3 perhitungan itu gitu. Perhitungan berdasarkan matahari, berdasarkan bulan, berdasarkan bintang. Perbintangan. Gitu. Nah, lebihnya itu karena di kita ini sebagai contoh aja ya. Hari aja ada 10. 10. Kita memiliki dasawara atau 10 hari. Eka sampai ke dasawara. Hari aja ada 10. Nah, terus kemudian mingguan atau week kalau dalam bahasa baratnya, di kita dikenal dengan wuku. Wuku itu siklus 7 hari. Atau siklus 1 minggu. Lalu kemudian di kita ada siklus Chandra Paksa atau yang disebut dengan bulan menuju purnama dan bulan menuju tilem. Nah, bulan menuju purnama itu disebut dengan Sukla Paksa. Dan perputaran bulan menuju tilem itu disebut dengan Kresna Paksa. Oke. Gitu. Nah, pun ada dalam
pun ada juga yang disebut dengan candra permana atau siklus 1 bulan gitu. Nah 1 bulan ini ya mungkin umumnya orang mengenal dengan 1 bulan ya. Padahal siklus yang disebut dengan siklus 1 bulan itu kita ada beberapa sebetulnya. Ada siklus yang memang berdasarkan peredaran bulan, ada siklus yang berdasarkan pawukuan atau wuku itu tadi gitu. Jadi kan 1 wuku itu sama dengan 1 minggu. Nah, dalam 1 bulan wuku itu ada 35 hari. Gitu. Jadi 1 bulan wuku itu 35 hari dan juga ada 1 mangsa. 1 mangsa itu berdasarkan pranata mangsa, itu siklus peredaran bumi terhadap matahari. Itu jumlahnya tidak harus 29 sekian hari atau 30 hari atau 31 hari, tapi itu ada yang 43 hari, ada yang 25 hari, ada yang 23 hari, ada yang 41 hari gitu. Macam-macam gitu. Makanya di kita sebenarnya lebih kompleks gitu. Artinya secara perhitungan jauh lebih detail sebetulnya. Oke. Itu ada hitungan yang konstelasi bintang segala juga ada berarti. Ada. Nah, kita mengenal 35 rasi bintang. Gitu. Jadi dalam satu putaran wuku itu atau mingguan itu ada satu jadi gini. Dalam putaran katakanlah gini, ini hari ini adalah sumpamanya ya contoh Radite, Pahing. Nah, bintangnya apa? Atau lintangnya apa? Lintangnya lintang gajah. Itu memang ada rasi bintang gajah. Gitu. Jadi setiap hari itu berbeda dengan hari-hari lainnya. Itu tergantung dari harinya apa atau pasarannya apa, wukunya apa dan sasihnya apa gitu. Oke. Jadi misalnya nih saya mau bangun rumah atau mau bangun kantor, itu Kang Gali berarti ada tata cara perhitungannya ya? Oh, iya, itu jelas, ya? jelas. Ya, mungkin di sini para pemirsa bisa langsung ke Kang Gali. Ya, ini sedikit bocoran aja. Saya juga kliennya Kang Gali. Sebenarnya itu sih. Ini sedikit berbagi ya. Nah, makasih banyak nih Kang Gali ya. Itu intermezzo kita ya awal ya. Nah, Kang Gali hari ini bisa nggak berbagi sedikit pengetahuan tentang kalender Wariga yang di kita ke para penonton kita hari ini? Oh, boleh, boleh. Mungkin untuk lebih awal kita mengenal dulu seperti apa sih bentuk kalender kita. Yeah. Nah, sekarang kan kalau kita tahu nih gitu kan, Yeah. yang disebut dengan kalender kan biasanya dalam bentuk kertas gitu kan. Yeah. Terus ada angka-angkanya, ada nama hari, bulan, tahun gitu Yeah. kan, ataupun ada bulannya. Gitu. Nah, sebenarnya di kita punya kalender yang amat sangat unik dan itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Oke. Gitu. Nah, boleh minta tolong? Ya. Ya ini tim. Oke. Nah, ini dia, Bos Sugi. Oke. Nah, ini adalah Oke. Nah, ini yang disebut dengan tika Oke. gitu. Ya. Hurufnya unik ya itu ya. Ya, ini dalam bentuk simbol. Hah? Dalam bentuk simbol. Oke. Nah, ini dalam bentuk simbol. Hmm. Simbol garis-garis dan titik-titik gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan tika. Oke. Jadi dulu orang-orang atau leluhur kita di zaman dulu itu mereka rata-rata mungkin setiap rumah ya itu memiliki ini. Oke. Nah, ini untuk menghitung perputaran waktu. Gitu. Nah, ini juga ini yang disebut dengan tika. Ini saya pakai dokumen dari Belanda ya. Oke. Tuh, ada juga dalam bentuk seperti ini. Ini mohon maaf Kang Gali. Itu sama yang gambar ini itu sama ya kurang lebih ya? Prinsipnya sama. Kita bisa melihat dari jumlah kotak-kotak yang ada di situ. Ya, seperti halnya ini. Iya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini lebih ke pasaran atau pancawara. Ya. Pancawara itu siklus
5 harian. Oke. Kita kenal dengan manis atau di sini sering disebut dengan legi, pahing, pon, wage, kliwon. Nah, oke. Dan di sini kotak ke bawah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini siklus 7 hari. Nah, kenapa digunakan siklus 7 dan 5 hari gitu. Nah, ini untuk mempermudah mereka menghitung pasaran biasanya. Kayak gitu. Kalau saya boleh tanya, ini bentuknya sangat geometris sekali ya. Walaupun tidak begitu simetris, tapi orang-orang zaman dulu tuh menggunakan ini tuh untuk untuk menghitung itu perputaran waktu. Oke. Dan nah ini tuh juga dia di sini memuat soal wuku yang saya bilang siklus 7 hari. Jadi dalam siklus 7 hari itu dia mempunyai watak. Gitu. Watak itu yang disebut dengan wuku. Gitu. Nah, kalender Tika ini itu juga memuat tentang wuku. Jadi selain daripada wewaran atau hari, kalender Tika ini juga memuat tentang wuku. Nanti saya coba liatin yang agak sedikit banyak ya. Oke. Mudah-mudahan ini teman-teman kelihatan nih ya. Iya. Tapi nanti bakal ditampilkan ya. Ditampilkan Nanti di tim screen. bakal. Oke. Nah, ini dia. Ini prinsipnya sama. Nah, ini. Nah, ini kebetulan ini dari Bali ya. Iya. Dari Bali. Sekarang ini disimpan di museum di Leiden. Sorry, bukan Leiden ya, kayaknya Tropen ya, Tropen Museum. Ya. Di Belanda. Di Belanda. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita bisa hitung ya. Ini kan persegi panjang kan? Iya. Si Tika ini ya, bentuknya persegi panjang. Ini kita bisa hitung ada yang ke kotak ke bawah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Ini 7 hari. Ke sampingnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke. Nah, 30 itu apa? 30 itu adalah wuku. Jadi satu siklus wuku itu ada 30. 30 sama dengan ada 210 hari. Jadi satu wuku kan sama dengan 7 hari. Kalau 30 berarti 30 kali 7 berarti 210 hari. Nah, di dalam satu kurun waktu 1 tahun pawukuan itu ada 420 hari. 420 hari. Jadi dalam 1 tahun kalender pawukuan itu ada 420 hari. Itu terbagi menjadi 2. Ada Tika Akasa, ada Tika Bumi gitu. Yang disebut Bapak Kasa, Ibu Bumi. Ibu Bumi gitu. Okay. Jadi ada siklus angkasa, katanya ada siklus bumi. Gitu. Yang disebut dengan siklus angkasa apa? Seperti halnya sekarang nih, ini kita ada di bulan, kalau di Gregoriannya tuh bulan Juni. Ini masih Tika Akasa. Gitu. Okay. Nanti ketika hujan turun itu masuk ke siklus Tika Bumi. Gitu. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 siklus. Berarti sesuai dengan alam kita yang 2 musim itu ya. Betul, betul Bos. Oke. Begitu. Oke. Berarti kalau lihat gini, ini tahun berapa nih Kang Gali ini? Waduh. Ya saya juga kurang tahu ya, tapi di masyarakat Bali ini masih digunakan. Mungkin ada sebagian di masyarakat pedalaman di Jawa juga masih menggunakan Tika ini, dan juga di saudara-saudara kita yang ada di mana, di Batak ya, di Batak atau di Sumatera itu juga mereka masih menggunakan ini. Nah, ini deh, ini lebih kurang seperti ini nantinya bentuk. Oke. Bentuknya simbol-simbol. Ini memuat tentang wewaran dan wuku ya. Kalau lihat begini berarti kan sempat tuh pada zaman Belanda waktu di kita dibicarakan bahwa bangsa kita ini
buta huruf. buta huruf mana gitu. Ini makanya buta hurufnya bahasa Belanda ya. Kalau lihat begini kan berarti kemajuan perhitungan Betul. itu kan tandanya sebuah bangsa dari hitungan itu kan. Iya, iya. Dan bahasa kan berarti kita sudah punya Sudah dari punya lama. dong. Iya, betul. Bahasa pun wah, mungkin sebelum Masehi kita sudah punya bahasa aksara. Hmm. Dan pola-pola persimbolan seperti ini gitu kan. Iya, iya. Nah, ini apa nih? Nah, ini yang ada di ini tapak Anggana. Hah? Ini yang konon katanya ini tuh adalah batu tika Hmm. gitu ya. Di sini ini mungkin saudara-saudara semua di sini mudah-mudahan bisa lihat lebih detail ya. Iya. Atau enggak kalian bisa cari di Google mungkin ada tapak Anggana situs Kawali ya. Karena ini ada di situs Kawali di Ciamis apa Banjaraya itu ya? Di kita. Di kita. Ini Jawa. ada di Ciamis. Tapak Anggana Hmm. gitu. Ini ada kotak-kotak di situ. Ini juga terkait dengan kalender sih sebetulnya. Oke. Itu. Terus juga, nah ini yang disebut dengan parhalaan. Parhalaan itu adalah kalender yang digunakan oleh masyarakat Batak. Ah, oke. Gitu, parhalaan. Parhalaan. Ini dia dibuat dari ini bambu nih, bambu. Jadi kalender kita ini, Hmm. maksudnya bangsa kita ini ya, dari mungkin Sabang sampai Merauke, Iya. Miangas sampai Pulau Rote ini, mereka punya keunikan gitu kan. Keunikannya tuh kadang-kadang kalender itu mereka terapkan di material bambu atau kayu atau kulit ya, kulit binatang atau kain gitu. Oke. Seperti itu. Nah, ini juga parhalaan. Hmm. Ini adanya di Batak. Hmm. Nah, mereka juga sudah menggunakan pola-pola simbol-simbol. Jadi pada prinsipnya sih sama gitu. Hanya saja ya pola simbol dan pola-pola apa namanya kayak kotak-kotak ini ya mereka punya istilahnya apa namanya? Punya khasnya tersendiri gitu. Hebat ya. Luar biasa, luar biasa. Kebudayaan kita luar biasa. Nah, habis ini apalagi nih? Ini pasti banyak masukan-masukan yang lain kan? Banyak sebetulnya ya karena ya itu elemen-elemen yang ada di dalam kalender itu banyak ya, banyak banget. Selain daripada tadi yang saya sebutkan hari, terus siklus apa namanya siklus bulan, matahari, pun bintang, gitu. Terus juga dari sisi apa namanya titik geografis itu juga Berpengaruh ya. sangat berpengaruh. Seperti halnya tadi bos ya, Bos Sugi mau ke atau Bos Sugi mau membeli rumah gitu kan. Kalau di dalam perhitungan ala leluhur kita, biasanya yang dilakukan itu apa? Pertama, kita harus menghitung dulu primbon atau menghitung apa namanya? Kelahirannya dari Bos Sugi gitu kan. Kelahiran. Ada enggak kok istilahnya kalau bahasa di Jawa ini sebutnya jatah ya. Ada enggak sih jatahnya gitu? Oke. Jatahnya di tahun ini atau di di bulan ini untuk memiliki rumah. Itu yang pertama kita hitung. Ya, selanjutnya ke arah mana Bos Sugi akan membeli rumah? Itu juga perlu kita hitung. Mata angin maksudnya. Ya, arah mata anginnya kemana? Oke. Sesuai atau cocok enggak? Gitu. Nah, selanjutnya si lokasi tanah atau rumah itu menghadap kemana? Oke. Nah, setelah itu kita juga biasanya sih kalau saya ya biasanya menghitung pola kontur tanah gitu kan. Kontur tanah itu kemiringannya kemana? Oke. Itu sesuai dengan perhitungannya Bos Sugi. Jatah saya Betul. Lalu setelah itu terkait dengan pola apa istilahnya kalau dalam bahasa itu tuh astakosali itu pola pembagian atau layouting dari si lokasi tersebut. Kamarnya harus di mana, menghadap kemana, terus kemudian facing atau si bangunan tersebut yang menghadap kemana, kamarnya di mana, dapurnya di mana, gitu. Karena kan kalau dari sisi rumah itu 3 hal ya. Pertama, kemana arah si bangunan tersebut. Yang kedua,
di mana lokasi tempat tidur, Ya. yang ketiga posisi dapur Oke. gitu. Karena kan namanya rumah itu kan ya kita gunakan untuk beristirahat dan mengolah makanan. Kan gitu kan? Ya. Prinsipnya kan itu kan. Nah, baru kita hitung yang lainnya. Lebih kurang seperti itulah gambaran garis besarnya. Oke. Itu berarti ada kerahasiaan angka dan numerologi ya. Ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi memang ya kita perlu hitung secara detail Oke. gitu. Jadi tidak semudah wah kita pengen punya rumah ya kita beli aja gitu. Tiba-tiba memang nggak cocok, terus tiba-tiba apes gitu kan. Terus kita nyalahin Tuhan gitu kan. Iya. Tuhan kok gini ya gitu. Padahal ya kata Tuhan mungkin ya salah lu sendiri kenapa nggak menghitung gitu. Hmm. Gitu. Sama prinsipnya sama, cuman kenapa kita jauh lebih detail ya karena ya artinya gini. Ya karena kita hidup di negara kita gitu kan. Dan leluhur kita sudah mewariskan perhitungan Iya. yang begitu amat kompleks gitu kan. Oke. Begitu amat detail. Ya sebaiknya, seyogianya kita juga menggunakan perhitungan itu karena Oke. itu sudah sejak ribuan tahun yang lalu di apa ya istilahnya di riset oleh para leluhur kita. Itu kan ya sedikit gambaran lah ya. Oke. Sedikit gambaran terkait dengan kalender yang kita punya. Oke. Terus terkait dengan yang tadi Bos Sugi bilang apa sih lebihnya perhitungan kita dengan perhitungan yang lainnya gitu Oke. ya. Ya. Nah, saya sih di sini sedikit ingin menjelaskan terkait dengan kalender yang kita punya ya, Oke. atau disebut dengan kalender Paukuan gitu. Oke. Atau Paukon gitu kan. Karena ini tuh begitu amat ya luar biasa gitu. Oke. Kalender Paukuan ini gitu. Karena ini juga secara literatur sangat kuat ya, sangat kuat sekali kaitannya dengan bangsa kita gitu kan. Hanya saja ini yang sudah mulai ditinggalkan gitu. Bangsa kita sudah apa ya istilahnya lebih percaya menggunakan kalender, mohon maaf nih, kalender Gregorian, kalender Masehi, Iya. ya Gregorian atau Masehi ataupun kalender-kalender Luar lainnya. sana. Padahal ya di kita kan kalau kayak ngikutin kalau apa di sebelumnya kita pernah bicara nelayan cara melaut, waktu pasang, waktu suruh, waktu purnama atau apa kan ada aturannya sebenarnya Oh kan. iya, betul. Iya kan. Betul. Di Gregorian nggak ada itu. Ada. Iya. Ya kalau nelayan nyasap ya mohon maaf kalian salah ambil kalender itu. Ya itu gitu. Oke. Nah, harapannya memang ya bagi saya pribadi gitu ya, untuk saudara-saudara semua yang ada di seluruh Nusantara ya atau Indonesia, leluhur kita ini sudah capek-capek membuat kalender ini ya, Iya. menyusun kalender ini, menyusun pola perhitungan ini. Kita kan sebagai pewaris nih gitu kan. Ya ayolah gitu. Kita rebut kembali gitu kan. Mari Bung rebut kembali. Iya. Gitu. Kita rebut lagi yang memang kita punya gitu kan. Iya. Kita pakai lagi karena apa? Karena ya kalender yang kita miliki ini ya memang sudah disesuaikan dengan alam yang ada di sini gitu. Iya. Dengan dengan secara geografis, secara astronomis gitu ya. Iya. Sudah disesuaikan gitu. Yuk kita pakai lagi supaya apa ya? Supaya kita selamat Iya. gitu. Supaya ya kita bisa lagi istilahnya apa ya? Membangun peradaban bangsa Indonesia ini jauh lebih maju Iya. gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke Paukuan. Jadi ya kalender Paukuan ini saya menyebutnya ini sebagai kalender mataharinya Oke. gitu. Karena kenapa kalau disebut kalender matahari? Karena Paukuan ini kan juga memuat tentang wewaran. Gitu, memuat tentang wewaran. Nah, wara ini artinya adalah sinar. Nah, sinar ini ya artinya maksudnya matahari juga gitu kan. Gitu. Nah, kalau berdasarkan sejarah lahirnya Paukuan ini dari ada yang disebut dengan Sang Hyang Watu Gunung Ratu Agung Manikmaya
gitu. Jadi ada yang disebut dengan Batara Manikmaya. Beliau adalah itu leluhur yang sejak dari awal gitu ya. Disebutnya yang sekarang apa, Sang Hyang Manikmaya? Sang Hyang Manikmaya atau Sang Guru Hyang. Oh, oke. Nah, di dalam cerita tuh hampir mirip dengan cerita Sang Kuryang. Bosugi asli Bandung kan? Bandung asli. Lahir di Bandung kan? Iya. Nah, pasti tahu dong cerita Sang Kuryang. Tahu. Nah, ceritanya tuh hampir mirip dengan Watu Gunung. Watu Gunung atau Sang Hyang Manikmaya. Hmm. Mirip sekali. Ya, konon dalam cerita itu beliau ingin mengawini ibunya gitu kan. Ada si Tumangnya ada nggak? Kalau di dalam naskah Watu Gunung ini atau naskah Bedang Kemulan ini tidak diceritakan sih. Tumang. Gitu ya. Kala Ider, kalender. Kala itu kan artinya kan waktu. Waktu atau matahari itu sendiri. Iya. Ya, Ider itu putar. Jadi kala Ider itu adalah perputaran waktu gitu kan. Mengelilingi matahari. Ya, maksudnya dalam artian, nah di situ leluhur kita tuh sudah menyadari bahwa sebetulnya bumi ini bukan center of universe. Oh, udah ada ya dari dulu. Sudah ada gitu bahwa bumi ini ya mengelilingi matahari itu sendiri. Gitu. Oke. Ini tentang kalender, kala Ider. Jadi kurang seperti ini gambarannya. Oke. Nah, di dalam satu siklus wuku itu yang tadi sempat saya bahas bahwa siklus satu wuku itu sama dengan 7 hari. Jadi yang kita kenal secara umum itu 1 minggu ya, Iya. atau 1 week, atau 1 wuku. Iya. Gitu. Saya sih ada curiga bahwa week ini dari wuku-wuku juga gitu kan. Oh, oke. Gitu. Kenapa 1 wuku atau 7 hari atau 1 minggu ini dijadikan sebagai patokan? Ternyata leluhur kita sudah sejak dari dulu tuh melihat ada kejadian di matahari. Gitu kan. Ini gambarnya bergerak ya mataharinya ya. Ya. Kalau permisa ngeliat ini berputar. Gitu kan. Kalau para peneliti atau para astronom sekarang tuh mereka melihat ada sunspot gitu ya, ada titik atau bintik di matahari dan itu berputar. Dan ternyata matahari itu berotasi. Gitu. Iya. Ya, berputar nih gambar, nanti mungkin Anda bisa lihat sendiri ya di screen ini. Oke. Matahari itu berputar dan leluhur kita itu sudah menangkap kejadian atau gejala yang terjadi di matahari itu. Ada yang disebut dengan metu surya 3 ring angkasa. Ada 3 kejadian matahari di angkasa, yaitu karena perputaran itu. Nah, kita bisa lihat bahwa di situ tuh ada sunspot. Okay. Untuk menyatakan bahwa matahari itu tuh berotasi itu tuh karena si sunspot ini berputar. Oke. Itu yang menjadi cikal bakal lahirnya kenapa yang kemudian dijadikan patokan hari itu adalah 7. Pernah nggak tergelitik untuk kenapa yang dipakai patokan itu 7 hari? Kalau ada 7 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Betul kan? Iya. Pun ada 8, 9, 10 dan kesananya gitu. Berarti kan ada kan? Iya. Gitu. Tapi kenapa tidak dimuat di hampir seluruh yang sekarang eksis nih gitu kan, di kalender-kalender yang sekarang eksis, kenapa nggak ada gitu? Kenapa tidak menyebutkan hal itu? Nah, leluhur kita sudah menangkap kejadian itu gitu, bahwa ternyata siklus hari itu tuh ada 10. Kenapa yang digunakan patokannya 7? Karena ada kejadian di matahari itu. Oke. Kejadian itu Salah berarti satunya yaitu tadi gitu kan. Jadi si putaran sunspot itu kalau kita pakai garis kutub ya disebutnya ya. Itu ada jumlahnya itu 35 hari. 3 harinya itu berarti disimpan di kalau di hitungan kita ada, tapi di Gregorian nggak ada itu 3.
itu ya. Tidak ada. Saya belum menemukan Hah. literatur yang mengutip soal itu. Iya. Di kita malah ada ya 35 itu. Tiganya itu dimasukin Ya. berarti di kalender. Iya, 3 hal itu, 3 kejadian itu gitu, bahwa ada 35 hari. Jadi paling lama itu 35 hari. Berarti itu salahnya si Julius Caesarnya. Ya, Cek saya. Jauh lah Romawi. Nah, Ajeun, yuk. jadi 35 hari itu dibagi 5 titik, sebutlah titik apa ya? Titik apa ya bahasanya? Saya sih di sini Sunspot. titik kutub Ya, ya. titik kutub. Oke. Ya, itu Hah? 35 hari. 35 hari dibagi 5 itu jadi berapa? Ya, 7 ya. Iya, 7 kan. 35 Oh hari. iya 35 bagi itu ya. Benar. 7 kan? Iya. Kan yang digunakan 7 hari. Oke. Dan itu pun ada pengaruhnya terhadap konstelasi perbintangan. Perbintangan. Oke. Makanya I see. 7 hari itu tuh merepresentasikan bintang-bintang gitu kan. Oke. Bintang-bintang atau planet-planet yang ada di angkasa ini gitu. Oke. Seperti itu. Seperti hanya Senin, matahari, Minggu, matahari, Iya. Senin atau Soma itu bulan gitu kan. Anggara atau Selasa itu Mars. Iya. Lebih kurang seperti itu. Oke. Oh ini yang tadi rumus itu ya. Ya, Oke. gitu. Silakan minum dulu, Bos. Oh, iya. Kayaknya tegang banget nih kita. Karena bener pusing masuk data baru kayak orang baru belajar lagi asa bodoh. Sama dong. Saya Ya, juga oke. masih terus belajar, Bos. Ntar. Kemudian si rotasi matahari selama 7 hari ini tuh kita dikenal dengan namanya Saptawara. Saptawara itu ada Radite atau Minggu, Soma itu Senin, Anggara itu Selasa, Buddha itu Rabu, Kamis itu Respati, Jumat itu Sukra, Sabtu itu Saniscara. Gitu. Nah, itu Oke. tuh satu buku. Heeh. Yang mana nantinya paukuan itu melahirkan satu wewaran. Iya. Yang mana wewaran ini siklusnya 1 sampai 10 hari. Kemudian ada wuku itu sendiri. Oke. Siklusnya itu ada 30 wuku. Kita kenal dengan 30 wuku itu, dari mulai wuku Sinta sampai ke Batu Gunung. Kemudian ada mangsa. Gitu, mangsa atau sasih ya. Sasih. Ada 12 sasih Ya. gitu kan. Ada warsi, ada siklus 60 tahunan, dan palelintangan atau perbintangan yang mana kita punya 35 rasi bintang. Jadi nggak cuma 12. Oke. Kalau zodiak kan yang kita kenal kan ada Cuman 12 sih. gitu. Sio ada berapa? 12 juga. Oke. Kita punya 35. 35. Oke. Beda banget ya berarti ya. Iya. Beda gitu. Beda. Ini beda ya. Permisa jadi sekalian ini kan pengetahuan. Nggak ada ruginya, bahkan kita beruntung bahwa kita sama Kang Gali diberi tahu soal keilmuan baru. Sebenarnya bukan keilmuan baru ya, sudah ada tapi jarang dipakai, seakan-akan dilupakan. Tapi hari ini di podcast saya ini keluar lagi. Saya yang beruntung dan anda semua. Oke, terus Iyalah. Dan konon katanya kalender paukuan ini berdasarkan penelitian yang saya tahu tuh ada tokoh ya, peneliti kalender juga di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung ini, ada namanya Abah Ali Sastra Mijaya. ahli sastra Mijaya. Mijaya. Beliau yang konon menyusun kalender Sunda gitu. Hanya saja saya belum sempat ketemu sama beliau. Beliau sudah keburu meninggal gitu. Aduh, ya. Yang konon katanya di dalam catatannya beliau itu bahwa kalender paukuan ini berdasarkan penelitiannya beliau itu yang beliau temukan di buku Der Astrologie karya C.J. Snyder. Itu
umur dari kalender Pakukuan itu 17.000 tahun sebelum Masehi. 17.000 tahun sebelum Sebelum Masehi. Gitu. Ya ini juga masih dalam penelitian saya. Sangat lama sekali. Sangat fosil atau Sekali, purba sekali ya. fosil purba sekali. Begitu. Itu luar biasa ya. Sangat luar biasa, Bos Sugi. Karena kebayang kan kalau kita sudah bisa mendapatkan pengetahuan itu secara sempurna. Wah. Ya bisa jadi kalender kita ini adalah kalender yang paling sempurna. Iya, paling sempurna. Gitu. Terima kasih nih ya. Mungkin saya jarang melihat di YouTube channel atau apa yang membahas soal kayak begini sampai karena saya baru tahu ternyata sejarahnya 17.000 tahun. Ya. Berarti lama sekali ya. Sangat lama sekali. Dan saya boleh simpan ini? Boleh. Ini sudah selesai mungkin ya? Iya. Terima kasih banyak. Yes, bagian pengambilan laptop. Ini kalau begini ya Kang Galih, Ya. berarti ini bisa disebut ya salah satu kalender tertua di dunia ya. Bisa jadi loh. Cuman jarang Sangat diangkat. sangat mungkin. Ya seperti halnya gini ya, kemarin sempat ada penelitian terkait dengan Gunung Padang yang ada di Cianjur ya. Yang kita sempat dengar kabar bahwa konon katanya berdasarkan penelitian itu Gunung Padang itu berumur lebih kurang 20.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan yang saya pernah dengar dari Profesor Dani Irwanto kalau nggak salah. Iya, ya. Di dalamnya itu Tim katastrofi ada global. ruangan-ruangan yang sampai yang paling bawah lebih dari 25.000 tahun. Ada yang ngomong 35.000 tahun. Mungkin datanya ya saya pernah ikut di ITB waktu itu. Berarti kan itu sudah sangat lama sekali kan? Oh iya, betul. Sangat Ya, luar biasa lah. luar biasa lah itu tuh nggak kebayang gitu kan bagaimana peradaban di ya lebih kurang 15.000 tahun sebelum Masehi itu seperti apa sih gitu kan. Yang mana kan kita tahu bahwa selama ini berdasarkan kesepakatan para ilmuwan bahwa kan mereka tuh menganut teori out of Africa kan. Gitu. Dan konon katanya peradaban itu dimulai ketika Mesir ya, peradaban Egypt kuno itu lahir gitu kan. Iya. Itu kan lebih kurang 5.000 ya, mungkin 6 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi ya. Iya. Ya berarti Itu aja udah luar biasa ya. Apalagi sekarang kita bisa mengungkap peradaban 17.000 atau 20.000 tahun sebelum Masehi itu. Iya. Gimana itu kita? Ini nggak kerasa nih kita ngobrol ini sudah hampir 1 jam. Oh iya. Luar biasa ya. Nah, ini sebelum kita tutup acaranya, Kang Gali ada pesan atau saran nggak untuk masyarakat nih? Iya sih. Lebih ke harapan mungkin ya. Artinya gini. Apa yang sudah diciptakan, yang sudah difikirkan, yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita ini kan itu kan untuk generasi yang akan datang. Iya. Nah, kalau kita merasa bahwa kita adalah pewaris dari leluhur kita, peradaban leluhur kita, ya sebaiknya ya kita ambil itu gitu. Kita pelajari kembali gitu. Kita jaga, kita pelajari, kita lestarikan, kita wariskan nanti. Wariskan kembali kepada anak cucu kita Ke depannya. Betul. Terima kasih banyak nih. Sama-sama Bos Sugi. Nih. Pemirsa semua, mungkin hari ini kita tutup dulu sekian. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau mau apa bisa langsung ke beliau atau mungkin konten ke depan mau membicarakan apa soal kalender apa bisa tulis di komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, jangan lupa jaga, pelajari, lestarikan, wariskan untuk anak bangsa. Salam Bos Sugi. Rahayu. Rahayu. Bye.